Oke, selamat pagi Sagi. Tanggal 25 September. Udah di akhir bulan aja ya. Cepat sekali dan kita hampir akhir tahun. Dan karena Tuhan baik di dalam hidup kita, ya, kita terus merasakan kebaikan Tuhan. Saudara banyak merasakan kebaikan Tuhan setiap hari di sini. Amin. Amin. Ada hal yang baik yang Tuhan boleh berikan kepada kita yang akan kita pelajari hari ini. Siapa yang siap? Do you see what I see? Yes. Kita mulai dari Matius 6 ayat 22. Delok sing tak delok ora? Bahasa Jawa itu. Bahasa Jerman. Matius 6 ayat 22 sampai 23 yang udah dapat katakan amin. Yang sudah dapat melihatnya. Matius 6. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Wow. Mata. Coba lihat kanan kirinya punya mata enggak mereka? Ya. Dan mungkin sebelahmu punya mata yang indah mungkin. Ya. Mata adalah organ yang penting, setuju? Tidak ada mata kita tidak dapat melihat. Tetapi ternyata mata ini lebih hanya untuk membuat kita bisa melihat saja. Mata juga dapat mempengaruhi kualitas tubuh ini. Ayat ini katakan di beberapa literatur Yahudi memberikan informasi kepada saya bahwa mata adalah penentu siapa diri kita. Mata memiliki kemampuan untuk membentuk siapa kita. Tuhan Yesus menyatakan hal ini dan Matius dan Lukas menulis hal ini sebagai kepercayaan mereka bahwa baik buruknya hidup kita tergantung pada baik buruknya mata kita. Mata yang baik buat hidup jadi terang, ayat ini katakan. Sedangkan mata yang jahat buat hidup jadi gelap. Aku nggak mau lihat Pak Novel. Tidak hanya itu, dipercaya bahwa mata sebagai pintu masuknya sesuatu yang membentuk siapa kita dan cara kita memandang sesuatu. Jadi mata seperti pintu yang akan sesuatu masuk dan apa yang masuk itu akan membuat cara kita memandang sesuatu. Itu bagaimana Yahudi melihat apa itu mata. Apa yang kita lihat akan masuk ke diri kita dan membentuk kita sedemikian rupa. Dan bentuk kita itu mempengaruhi bagaimana selanjutnya kita melihat sesuatu itu. Bisa mengerti di sini? Jadi mata penting. Tidak hanya memberikan kemampuan kita untuk melihat sesuatu, tetapi juga memampukan kita untuk jadi sesuatu. Siapa yang mau seluruh tubuhnya gelap di sini? Kalau mau terang, kualitas mata harus baik. Kalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Amin. Markus 9 ayat 47. Markus 9 ayat 47 yang sudah dapat katakan matamu. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Tuhan dengan mata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Dari Matius 6 tadi kita belajar bahwa kualitas mata menentukan kualitas terang dari hidup kita saat ini. Yang harus diingat juga adalah kualitas hidup kita kepada Tuhan selama kita hidup menentukan hidup kita setelah kehidupan ini. Setelah kebangkitan yang kita bicarakan minggu lalu,
Di dalam Markus ini menguatkan kepada kita bahwa mata juga menentukan apakah kamu dapat masuk ke dalam neraka atau tidak. Bahkan lebih baik tanpa mata daripada masuk dan dicampakkan ke dalam neraka. Pernyataan ini adalah pernyataan yang keras Tuhan Yesus berikan juga sebagai arahan apa yang perlu dilakukan kepada apapun yang menyesatkan pada waktu itu. Kalau teman-teman baca perikopnya sepenuhnya nanti. Tuhan Yesus sedang mengajarkan pengikutnya pada waktu itu untuk berhati-hati kepada penyesat, katakan penyesat. Dan juga bagaimana apa yang harus mereka lakukan terhadap penyesat. Dia memberikan arahan untuk tidak kompromi dengan seseorang yang menyesatkan. Dan dengan bentuk lain sebagai tubuh. Tuhan mencontohkan mata pun kalau menyesatkan juga harus ditiadakan. Mata adalah organ yang penting, setuju hal ini? Tetapi kalau menyesatkan harus juga dihancurkan. Mungkin pelayan atau pemimpin gereja atau juga jemaat kalau memang menyesatkan ya harus dilenyapkan. Daripada seluruh gereja akan hancur. Saya tahu kita semua percaya dan melihat begitu berharganya mata ini. Tetapi mata memiliki kekuatan yang dapat merubah siapa kita. Tetapi mata juga memiliki kekuatan untuk membentuk siapa kita. Lebih baik tidak punya mata tetapi hidupmu tetap berkenan di hadapan Tuhan. Daripada dicampakkan oleh Tuhan ke dalam neraka. Melihat bahwa mata ditaruhkan Tuhan sebagai atau menjadi sesuatu yang dapat merusak tubuh. Dan kalau merusak kita bahkan harus rela mata dicungkil atau dibinasakan. Yang kita dapat pelajari adalah bahwa mata memiliki peran yang penting bagi hidup kita. Tetapi peran penting itu juga dapat berbalik menjadi peran kejatuhan bagi diri kita. Hari ini adalah hari raya Sangkakala, paling enggak di kalender. Kita belum lihat update-nya apakah mereka tiup hari ini atau tidak. Hari di mana trompet atau sangkakala dibunyikan dan ditiup terakhir, pada tiupan terakhir itu di mana Tuhan akan datang pada kedua kalinya. Kita belajar tadi malam banyak tentang hal ini. Mata dan sangkakala memang tidak berhubungan. Masa niupnya di sini kan enggak mungkin. Tetapi mata dapat membantu kita terus menjadi terang. Karena hanya mereka yang terus memiliki terang yang akan dijemput dan masuk ke dalam pernikahan anak domba. Pertanyaannya adalah, kalau mata itu penting, kira-kira Tuhan punya mata enggak? Kita ke Ayub 10. Ayub 10 ayat 4. Sudah berdapat boleh katakan amin. Yang belum angel. Ayub 10 ayat 4 dikatakan seperti ini. Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Ayub mengatakan ini di hadapan Tuhan. Pernyataan ini dilontarkan dari mulut Ayub sebagai pertanyaan akan maksud Tuhan akan penderitaan, semua penderitaan yang dialami waktu itu. Ya. Sekali lagi, mata, kita semua punya mata, betul? Walaupun tidak sering kita pakai untuk melihat. Gimana sih ini gitu? Cari tuh pakai mata gitu. Kita coba nggak melihat. Dalam penderitaan dan kesulitannya, Ayub bertanya kepada Tuhan, apakah penglihatanmu sama dengan penglihatan manusia? Tuhan juga punya mata. Tetapi yang sering tidak kita sadari bahwa mata Tuhan adalah mata Tuhan. Amin. Mata manusia adalah ya mata manusia.
Seberapa sering kita mengukur cara lihat Tuhan seperti apa yang kita lihat? Kita ketawa sih tadi barusan saya katakan, tapi seberapa sering kira-kira kita merasa Tuhan lihat seperti kita lihat? Pertanyaan Ayub juga dapat dikatakan seperti ini. Tuhan, apakah caramu melihat sama dengan cara manusia melihat? Apakah mata dan cara Tuhan melihat sama dengan kita lihat? Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Amin. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Perbedaan antara mata Tuhan dan mata manusia. Mata Tuhan ada di segala tempat. Mata manusia ada di mana? Di sini aja. Mata manusia tidak dapat berada di setiap tempat. Tetapi mata Tuhan dapat berada di semua tempat. Semua percaya hal ini? Tapi sering kita bertindak seakan-akan mata Tuhan tidak melihat. Kita bertindak secara rahasia. Kita bertindak tersembunyi seperti kita percaya bahwa mata Tuhan seperti mata manusia. Asalkan tidak ada orang berarti Tuhan tidak melihat. Apa kamu percaya itu? Ibrani 4 ayat 13 dicatat aja saya bacakan. Menyatakan bahwa dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawab. Tindakanmu wujud dari percayamu. Kita percaya kalau Tuhan melihat segalanya tapi masih bertindak dosa dalam persembunyian. Merasa bahwa Tuhan tidak melihat. Betul, ngomong-ngomong, Tuhan melihat segala sesuatu termasuk di kamar tidurmu, teman-teman. Termasuk di kamar mandimu. Tuhan melihat segala sesuatu termasuk di meja kerjamu, di kampus, di sekolah, dimanapun, walaupun tidak ada manusia selain dirimu sendiri. Tuhan melihat. Kalau Ayub bertanya apakah cara Tuhan melihat dan manusia melihat sama? Tidak. Tuhan melihat segala sesuatu dan dimanapun itu. Di waktu yang bersamaan pun. Karena mata Tuhan ada di segala tempat. Berikutnya di 1 Samuel 16 ayat 7. Salah satu ayat favorit saya. Satu Samuel 16 ayat 7 yang sudah dapat katakan mata. Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Tetapi Tuhan melihat. Kalau di Amsal kita belajar bahwa mata Tuhan dapat berada di berbagai tempat. Mata Tuhan ada di mana-mana, mata kita di sini aja. Di sini juga Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa mata Tuhan berbeda dengan mata manusia. Apa bedanya di sini? Waktu Samuel sedang mencari calon raja berikutnya seperti yang Tuhan mau untuk mereka, mata Samuel sedang mencoba mencari kecocokan yang dia dapat lihat untuk siapa yang akan menjadi raja. Tetapi Tuhan benar-benar mengajarkan sesuatu kepada Samuel pada waktu itu dan untuk kita juga hari ini, bahwa Tuhan tidak melihat dengan cara seperti manusia lihat. Manusia melihat apa yang kelihatan di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Dia melihat jauh lebih dalam dari
hanya apa yang terlihat di mata manusia. Itu maksudnya. Dari Amsal kita belajar bahwa Tuhan melihat jauh lebih luas dari manusia. Di sini kita belajar bahwa Tuhan melihat jauh lebih dalam dari manusia bisa lihat. Ya, Tuhan punya mata, tetapi tidak sama dengan mata manusia. Dia memiliki mata tetapi tidak dengan keterbatasan seperti yang manusia miliki. Pengenalan terhadap bagaimana Tuhan melihat adalah penting, teman-teman. Karena kalau salah, kita sering menganggap mata Tuhan seperti mata manusia. Zaman ini kita berada pada zaman di mana kamu bahkan dapat melihat pola pikir atau watak sifat seseorang dari ilmu psikologi. Kamu bisa lihat penyakit atau organ dan kerusakan tulang bahkan dalam kedokteran gitu. Tetapi semuanya itu hanya berdasar kepada kemampuan manusia. Di dalam psikologi mereka mencoba mengeluarkan teori tertentu berdasarkan penelitian dan faktor-faktor perilaku, kecocokan perilaku dan pada waktu tertentu gitu ya. Kita sebutnya itu hasil dari cocoklogi. Kemampuan X-ray untuk melihat dalam diri seseorang juga dihasilkan dari berbagai pencobaan ilmu pengetahuan dan teknik untuk menghasilkannya. Mata Tuhan tidak perlu semua itu untuk melihat hati seseorang. Tapi lucunya adalah semakin manusia tahu semua hal. Ini yang penting. Mereka merasa mereka sudah dapat hidup tanpa Tuhan. Semakin banyak kita tahu dan mampu bukan berarti kita menyamai Tuhan. Karena tidak satu pun kita mampu benar-benar mengukur siapa dan seperti apa Tuhan itu. Tanpa Dia memperlihatkan kepada kita. Di dalam Yohanes 4. Tanpa semua teori psikologi dan ilmu-ilmu manusia, Yesus dapat melihat siapa dan apa yang terjadi kepada wanita yang bertemu dengan Dia di sumur. Bahkan Yesus menyatakan semua detail kehidupan wanita itu. Di dalam Yohanes 1, Filipus bertanya kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenalku?" Yesus katakan, "Aku sudah melihat kamu sedang duduk di bawah pohon ara itu." Sebelum mata Tuhan lebih dalam dari mata manusia, mata Tuhan lebih luas daripada mata manusia. Mata Tuhan tidak pernah sama dengan manusia. Catat baik-baik hal ini sebelum saya masuk lebih dalam. Jangan pernah samakan cara Tuhan melihat seperti kamu melihat. Amin. Walaupun kamu lihat, yang kamu lihat itu nyata, kenyataannya bahkan Daud lebih kecil dari semua saudara-saudaranya. Lebih muda dan tidak banyak berpengalaman perang. Faktanya nyata di depan Samuel. Tapi Tuhan melihat hal yang berbeda dan jauh dari mata ini untuk dapat melihat. Dan Tuhan mau katakan kepada Samuel di sinilah. Apakah kamu melihat seperti aku melihat? Yang Tuhan sedang mau katakan kepada Samuel, apakah kamu lihat yang kayak aku lihat? Kamu lihat cuma apa yang nampak, tapi aku lihat hal yang lain. Apakah kamu lihat yang aku lihat, Samuel? Do you see what I see? Itu yang Tuhan mau katakan kepada kita. Apakah engkau melihat seperti aku lihat? Kejadian 3 ayat 6.